Kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, dengan cara pandang Yesus melihat sebuah persoalan itu kecil di hadapan dia, maka itu ada jawaban. Yesus bukan menyelesaikan masalah penyakit, Yesus bukan menyelesaikan masalah keselamatan, Yesus juga menyelesaikan masalah kebutuhan semua hidup daripada umat-umatnya. Bawa terangmu di tengah kegelapan ini. Bawa konsep berpikirmu untuk menerangi bahwa segala ketidakmampuan kau bisa mengubah keadaan. Kami Tuhan terbang tinggi, bahwa kami Tuhan dalam tempat kediaman-Mu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku Gunung Kudus-Mu.
Pagi hari ini Tuhan, Kau berbicara atas kami. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Perkokoh iman kami, perkokoh kepercayaan kami, keyakinan kami. Apapun keadaan, tergoncang sekalipun dunia ini, iman kami tidak pernah tergoncang Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu. Dan selamat datang juga bagi yang baru pertama kali hadir bersama-sama kita di tempat ini. Ya, tempat yang sederhana tetapi penuh dengan kekeluargaan. Haleluya. Ya, saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian tempat ini dan kita percaya. Bapak Ibu, saya ingin membagi sebuah kebenaran firman begini. Kalau kita lihat gambar seseorang ketika dia mencoba menahan batu yang begitu besar, pertanyaan saya, mampukah dia? Tapi saya mau katakan bahwa memang berat bagimu ketika beban hidup menghimpitmu, tetapi tidak bagi Tuhan. Di tempat ini saya sekali lagi mau mengajarkan sesuai dengan pesan Tuhan selama tahun 2015 dan ini tahun ke-10 sejak 2014 kita Yehuda ini berdiri dan ini tahun ke-10, 2016 ada pesan-pesan Tuhan dan hari-hari ini saya selalu mempersiapkan Bapak Ibu dan para pelayan Tuhan. Sebelum saya bagikan firman Tuhan ini, saya rindu saudara harus bisa mandiri. Saya rindu para pemimpin, pemimpin keluarga, pemimpin area, pemimpin di dalam setiap aspek. Mungkin saudara pemimpin di dalam perusahaan, pekerjaan apapun. Sebagai seorang pemimpin bagi kehidupan saudara, saudara harus tampil sebagaimana pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak boleh lagi persoalan-persoalan kecil itu menjadi gangguan di dalam cara engkau berpikir, cara engkau berkata-kata, cara engkau bersikap. Hari ini saya akan berbicara tentang dua pemimpin. Saudara bisa menyimak. Maka dikatakan dua pemimpin ini menjadi acuan kita kemana kita mau melangkah. Bertahun-tahun saya selalu menolak kalau khotbah di tempat lain, di kota-kota lain. Ya, sampai kemarin pun juga ada, Pak khotbah. Tidak, nanti tunggu tanggal waktunya. Apalah arti saya menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi di sini belum siap menjadi seorang pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, perusahaan, di dalam pelayanan di masing-masing area. Bagi kami adalah, lama 10 tahun ini saya banyak diam di sini. Kalaupun sekali-kali, kalau betul suara Roh Kudus yang menuntun saya untuk ke tempat itu, maka saya akan melangkah. Tapi saya fokus. Saya tidak akan fokus kemana-mana, ke sini, ke situ, ke sini. Enggak, saya plan enggak mau begitu. Ketika saya diundang, saya fokus kepada siapa yang mengundang. Pada waktu saya ke Papua juga, teman-teman saya bilang, Pak siap minggu Pak, jadwal 1, jadwal kedua. Mohon maaf, saya harus fokus kepada orang yang mengundang saya. Saya harus menghargai. Walaupun itu ya boleh-boleh saja.
Tapi saya belajar menghargai seseorang. Ya. Dan kalaupun saya ke beberapa kota, saudara harus siap. Ya. Saudara harus bisa mengatasi setiap persoalan saudara. Puji Tuhan. Satu hari saya pergi, saudara kuat menghadapi setiap kehidupan. Saya berharap 1 minggu, bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Saudara, saya tidak akan mendengar saudara menjadi orang pribadi yang imannya down. Ya. Kalau pelayanan Paulus itu, dia selalu bersurat bagaimana jemaat-jemaat dipilih, walaupun dia ada di penjara. Tetapi dia menyampaikan, dia bersyukur jemaat-jemaat yang dilayani di Asia kecil, itu jemaat-jemaat yang strong, kuat. Ya, dan puji Tuhan, saudara akan lihat api dari tempat ini, akan beberapa kota-kota. Jadi kita harus siap. Suatu kali kita bersama-sama, suatu kali kita tidak bersama-sama. Tetapi ketika kita tidak bersama-sama, apa yang saudara harus lakukan? Ya, amin. Amin ya. Nah, saudara lihat, jikalau berlomba lari dengan orang-orang biasa saja, saya tidak mau saudara itu orang biasa-biasa. Saya ingin melatih saudara, bukan berlari sama orang-orang biasa, tetapi engkau sudah kehabisan tenaga, bagaimana engkau akan berlomba dengan kuda, dengan orang biasa saja. Engkau sudah letih, bagaimana mau berlari sama kuda? Maka itu saya terus melatih dengan pengajaran selama beberapa janji Tuhan, tahun ini adalah tahun kegerakan, itu betul. Sejak kita puasa 40 hari itu, Tuhan tahun ini adalah tahun kegerakan. Beberapa orang dari luar kota sedang mengikuti pergerakan di tempat ini. Tetapi jangan sampai di tempat ini tidak mengikuti pergerakan. Ya, jangan sampai di tempat ini tidak mengikuti pergerakan Tuhan. Ya, jikalau berlomba lari dengan orang-orang biasa saja engkau sudah kehabisan tenaga, bagaimana engkau akan berlomba dengan kuda? Jikalau di tempat yang rata dan aman, engkau sudah terantuk dan jatuh, apalagi di hutan belukar Sungai Yordan. Kota ini, kota yang diberkati. Tetapi kota yang diberkati, saudara teregeh-egeh, tahu teregeh-egeh? Tertatih-tatih. Kota yang diberkati, napas saudara ngos-ngosan. Dimanapun situasi dan keadaan, dimanapun pekerjaan, pelayanan, dimanapun rumah tangga engkau berada, firman Tuhan saat ini akan menguji siapa diri kita. Sebab itu mari kita lihat di dalam sebuah kebenaran begini. Dalam setiap kehidupan manusia pasti menghadapi berbagai macam persoalan. Itu pasti. Dan banyak umat Tuhan tidak menemukan jalan keluar terbaik dalam hidupnya. Termasuk jalan terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita tidak mengerti bagaimana jalan yang Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Kita sepertinya biasanya yang penting aku aman, tetapi sesungguhnya di balik keamananmu, kebalik kenyamananmu, sesungguhnya saudara tidak bisa menemukan jalan keluar. Tetapi di balik tantangan, di balik masalah, sesungguhnya sebesar apapun persoalan hidupmu, sesungguhnya sebesar itu juga berkat yang Tuhan siapkan kepadamu. Amin ya. Nah, dari lihat. Ada beberapa cara pandang dari kedua tokoh yaitu Musa dan Yeremia yang saya akan hubungkan dari kedua tokoh ini menjadi berkat bagi kita saat ini. Yang bisa kita pelajari pada waktu mereka menghadapi tantangan dalam kepemimpinannya. Saudara pemimpin apa? Sebagai apa? Sebagai suami? Sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga? Sebagai pemimpin dalam pelayanan, ya, mari kita lihat bagaimana dua nabi ini menyelesaikan persoalannya.
bukan sekedar masalah kepemimpinan. Setiap masalah yang engkau hadapi, kita adalah menjadi seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan tanpa bantuan orang lain. Jadi bukan sekedar pemimpin, saya bos, atau saya suami, tetapi yang saya maksud hari ini adalah Anda semua, laki, perempuan, anak, orang tua, Anda adalah pemimpin. Dilahirkan menjadi seorang pemimpin, sama seperti generasi Yosua. Musa mempersiapkan 12, tetapi hanya 2 yang lolos dan lulus. Dia bukan yang 10 orang yang hanya melihat itu kita seperti belalang. Mereka besar-besar. Banyak ketakutan di dalam kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, jangankan persoalan besar. Persoalan kecil dibesar-besarkan. Dia melihat dirinya kecil. Padahal roh dalam dirimu besar. Tuhan yang di dalam dirimu adalah Tuhan yang besar. Yang bukan sekedar dia berjanji mulai daripada zaman Abraham. Tetapi dia kelirkan di atas kayu salib yang besok akan kita rayakan hari Paskah. Dia sudah tuntaskan di kayu salib. Jadi sebagai pribadi kita, mari kita belajar dari 2 pribadi ini. Apa yang kita dapatkan? Saudara lihat. Bagaimana Yeremia menghadapi tekanan dalam kepemimpinannya. Yeremia 11 ayat 19 dan 23. Yeremia pasal 11 ayat 19 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini. Mereka bersepakat, katakan kepada Yeremia, mari kita binasakan pohon ini. Binasakan pohon ini, binasakan Yeremia nabi ini. Terus Dengan buah-buahnya, marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan, tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. saudara lihat, ada situasi yang kurang nyaman Nabi Yeremia ini. Tetapi bagaimana cara dia menyelesaikan ketika ada orang yang mengintimidasi, ada orang yang menekan, ada orang yang bukan sekedar membunuh tubuh jasmaninya, tetapi sekarang banyak orang yang juga membunuh karaktermu. Ada banyak orang yang membunuh masa depanmu. Saudara belajar di sini. Ada banyak orang menghakimu, ada banyak orang yang mencemoohmu, ada banyak orang yang menganggap engkau rendah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kalau kita perhatikan Nabi Yeremia ini, ada dari Anatot yang ingin melenyapkan aku. Aku sudah berkali-kali menyampaikan pesan Tuhan, tetapi mereka tidak suka. Tuhan, perhatikan, dengarlah Tuhan. Aku melayanimu, tapi apa yang ku dapatkan? Aku mau dibunuh, aku mau dihabisi. Banyak orang ingin membunuh setiap apa yang menjadi kerinduanmu terhadap aku. Saudara lihat,
apa yang dihadapi oleh Yeremia ini. Kita akan belajar yang pertama, Yeremia mengeluh kepada Allah. Apa yang menjadi pembelajaran kita? Ketika ayat 22 ini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati dengan pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Apa jawab Yeremia? Perhatikan. Kalau ada orang yang merugikanmu, yang menghukummu, yang menghakimimu, yang membohongimu, yang menipumu, apapun orang-orang yang pernah melukaimu, tiba-tiba sama seperti Yeremia ini. Ada pesan Tuhan, aku akan membalas perbuatan mereka. Bagaimana sikap Yeremia? Apakah kita sama seperti Yeremia? Apa yang dilakukan Yeremia? Tolong ayat 1. Yeremia pasal 12 ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan. Oh, benar itu Tuhan. Pernah terjadi begitu dalam diri kita? Kalau ada orang-orang yang merugikanmu, tiba-tiba dia mengalami sakit penyakit, tiba-tiba mungkin dia mengalami penderitaan. Oh, Allah kita Allah yang benar. Allah kita Allah yang menghukum dia. Pernah begitu? Tiba-tiba dia bangkrut terus mengalami kerugian. Itu sudah. Dulu dia ginikan saya, dia beginikan saya begini. Sekarang dia terima balasan. Pernah di hati kita begitu? Apa yang dialami Yeremia saat ini? Mari kita belajar dari dua nabi ini. Terus. Bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Begini Tuhan. Apa yang sudah kau sampaikan di pasal 11 ayat 21-22. Aku tambah nih Tuhan. Beritanya ini sebenarnya begini Tuhan. Pernah kita menyampaikan gitu kepada Tuhan. Tuhan, betul dia menerima hukuman. Sesungguhnya Tuhan, ini yang terjadi. Kadang-kadang kita bukan sekedar buat laporan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara. Yang cocok bagi saudara. Sama Tuhan juga laporan. Tuhan, pantesan dia menerima suatu hukuman, penyakit dan sebagainya. Kegagalan, kerugian. Benar Tuhan. Ini yang benar Tuhan. Saya mau sampaikan apa yang dia sampaikan. Coba lihat. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Dalam terjemahan firman Allah yang begini, firman Allah yang hidup bilang begini, sekarang izinkanlah hamba menyampaikan keluhan ini kepadamu. Mengapa orang fasik begitu makmur hidupnya? Mengapa orang jahat begitu bahagia? Saya akan tuntaskan sampai 4 poin di dalam Yeremia ini. Ada banyak kita mengeluh, melihat orang lain lebih makmur daripada kita hidup anak-anak Tuhan. Setuju? Ada banyak orang mengalami kebahagiaan. Tuhan, aku rajin gereja, puasa bukan 40 hari, double, tambah lagi 40 hari, 80 hari, belum kejawab, tambah 20 hari lagi, 100 hari. Tapi kenapa dia enggak doa, enggak puasa, enggak pernah ke gereja? Kok dia lebih diberkati Tuhan? Pernahkah saudara bertanya begitu? Kita belajar doa yang emosi bagaimana. Doa yang terus mengeluh, diberkati 1. Kenapa enggak 2 Tuhan? Diberkati 2, Tuhan kan sanggup memberkati 5. Selalu kita ngomong sama Tuhan, mengeluh dan mengeluh. Diberkati 100.000 gopek. Tuhan, 100 makan apa Tuhan? Beli berapa?
keras habis Tuhan. Hai, banyak kita mengeluh. Sama di padang gurun. Tiap hari mana 40 tahun. Embun turun jam 3 sampai jam 5, jam 2 sampai jam 5 itu embun. Kalau dilihat di mana? Tiap hari mana? Tiap hari mana? Sekali-kali daging, Musa daging. Musa marah. Baik, Tuhan kirim burung puyuh. Itu berkelimpangan, masih ngeluh. Apa yang dikeluhkan? Wah, bawang bombay di sana ada, di padang gurun tidak ada. Bawang pre di padang gurun tidak ada. Semua diungkit-ungkit. Jadi kalau saudara mengeluh sesungguhnya, saudara tidak pernah menemukan kebahagiaan. Mengapa orang jahat begitu bahagia? Mengapa orang jahat rumah tangganya bahagia? Cuan-cuannya diberkati luar biasa. Kita kempes dompetnya Tuhan. Seringkali kita mengeluh sama Tuhan. Saya berharap ini wajah-wajah tidak merasa bersalah. Ya. Mengapa orang pasti begitu makmur hidupnya? Nah, begini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pasal 12 ayat 1. Jangan mengeluh menghadapi proses. Amin. Jangan pernah mengeluh apapun keadaanmu sekarang. Kalau saudara menikmati, sesungguhnya saudara adalah orang yang berbahagia. Kalau saudara menikmati nasi putih, tempe, sambal, ada tahu, di situ ada kecap dan cabai hijau. Saudara kalau mengucap syukur, saudara adalah orang-orang yang makmur sekalipun makan tempe. Betul? Sebenarnya hatimu yang menentukan. Ayam kalkun, daging domba. Saya ngelihat, ya daging domba. Kemarin saya dikasih tahu, daging domba makan apa namanya, nasi kebuli, itu 800.000. Saya bilang, sudah cukup dengar, enggak usah beli. Enak sekalipun, kalau 800.000 sudah enggak usah, terima kasih. Sekalipun dibayarin, mohon maaf. Enggak. Sayang. Tempe tahu, ada sambal. Kalau ada istri di sebelah, nikmat rasanya. Amin. Ya anak saya ketawa dia. Karena dia selalu, "Ma, makan apa hari ini?" Ada tempe. Tapi dia ikut datang ke sini jauh-jauh dari sini. Langsung makan tempe dan yang penting ada sambal. Nikmat kalau kita sepiring. Bukan sepiring berdua, itu 3 piring bertiga. Saya bukan pacaran. Kalau dulu pacaran sepiring berdua. Kalau sekarang enggak, masing-masing punya piring. Ya, itu biasa kalau masih pacaran itu semua nikmat. Ya, semua nikmat. Ketika jatuh, ini tak bantu. Kalau sudah menikah, matamu di mana? Jatuh lagi, segitu aja jatuh. Dasar mata tidak punya. Ya, tapi di sini tidak ada. Itu dia saya tengah. Ya, oke. Karena nanti di poin selanjutnya itu begitu tegang, saudara. Kalau sekarang boleh ketawa. Ya, nah, saudara lihat di dalam poin kedua begini. Yeremia melihat dari kulit luarnya. Oke, ayat 2. Ayat 2. Engkau membuat mereka Wow, tumbuh. Tuhan. Engkau Tuhan membuat mereka tumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Wow, mereka juga berakar. Mereka tumbuh subur. Mereka tumbuh subur. Dan menghasilkan buah juga. Wah, mereka juga berbuah lebat. Memang selalu engkau di mulut mereka. Iya. Tetapi jauh dari hati mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia Sari bilang begini. Kau tanam mereka seperti tumbuh-tumbuhan. Engkau tidak marah Tuhan.
Dan ketika Yeremia mengeluh, dia melihat realita kenyataan. Orang yang jahat, orang yang jauh daripada engkau. Dia tumbuh, dia berakar, dia subur, dia bertumbuh dan berbuah. Yeremia ngelihat saja. Kenapa Tuhan? Dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai 4 ini dia berargumen sama Tuhan. Tuhan, Kau utamakan mereka daripada aku Tuhan. Dia tumbuh subur, mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Mereka selalu berbicara yang baik-baik tentang dirimu. Tetapi Tuhan, coba lihat, itu laporan pada Tuhan. Dalam hati mereka sebenarnya tidak peduli kepadamu. Mungkin Tuhan bilang begini. Ada lihat. Berapa banyak kita buat laporan-laporan kepada Tuhan. Aku ini Tuhan, pelayan Tuhan. Dari kecil aku singer. Sampai besar aku juga masih singer. Saudara lihat, tidak ada peningkatan. Puji Tuhan kalau ada peningkatan. Ya, tapi saudara lihat, berpuluh-puluh tahun aku setia. Tapi Tuhan, dia nggak pernah singer pun, nyanyi cuap-cuap di rumah, enggak di atas altar Tuhan. Kau berkati dia Tuhan. Aku sudah 20 tahun singer, enggak naik-naik sama gembalaku Tuhan. Aku setia jadi singer Tuhan, tapi aku enggak ditolong sama Tuhan. Berapa banyak kita Kristen nenek moyang sampai hari ini, tahu nenek moyangnya? Kalau saya itu dari opa, oma saya itu sudah Kristen. Tapi sampai hari ini saya nggak ngeluh. Tapi banyak orang nenek moyang mengeluh. Ya, kakek nenekku sudah banyak nabur. Sudah banyak tolong dalam pelayanan. Tapi hari ini aku cucu ketiga, cucu keempat nggak nikmati Tuhan. Mana janjimu? Berapa banyak orang ngomong seperti begitu. Pelajarannya apa yang kita ambil? Saya kasih solusi, ini cerita keluhannya. Tapi apa yang kita ambil pelajaran ini dari kisah Yeremia pasal 12 ayat 2 ini? Ya. Jangan cepat menilai segala sesuatu yang terjadi menurut pikiran kita. Betul ya? Jangan cepat nilai. Dia lebih hebat. Saya ini sudah S. Nah, S berapa? Saya sudah S. Loh dia baru S, tapi di belakangnya D. Saya S, ada angka 1. Dia lebih berhasil. Banyak orang juga mengeluh seperti itu. Papa mama saya sudah kerja banting tulang untuk membiayai saya. Tapi kenapa dia lebih diberkati daripada anak saya? Adakah yang begitu? Hari ini kita belajar, apa pelajarannya? Jangan cepat menilai segala sesuatu yang terjadi menurut pikiran kita hari ini. Kita nggak tahu di hari esok. Betul? Karena semua itu ada liku-liku kehidupan. Semua itu untuk dilatih terbang. Tidak ada anak Raja Wali. Kalau anak Raja Wali di kandang ayam, maka dia bilang apa? Kotek-kotek. Tetapi anak Raja Wali harus ditempatkan ketinggian. Dibina, dididik. Tempat tidurnya pun bukan king kuil. Tahu king kuil? 40 juta tempat tidur. Tapi tempat tidur anak Raja Wali itu ranting yang penuh dengan duri. Tidurnya enggak nyaman. Tapi dia dilatih di tempat ketinggian. Setelah dia beranjak dewasa, ibunya langsung pakai paruhnya, pakai kakinya, singkirkan rantingnya dia. Setelah itu dijorong anaknya, latihan terbang. Anak Raja Wali, mulai masa mudanya dia dilatih, masa kecilnya dilatih, masa mudanya dilatih terbang. Karena dia apa? Dia akan
mengarungi sebuah langit yang begitu luas. Saudara, kalau saudara anak ayam, cukup kandangnya 3x3. Tapi kalau saudara anak Raja Wali, akan melanglang beberapa kota. Saudara dilatih. Untuk apa? Untuk supaya melihat keadaanmu sekarang. Jangan cepat menilai segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan tetapkan per hari ini. Tetapi hari esok, Alkitab berkata, rancanganmu tidak pernah rancangan kecelakaan. Amin ya. Tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Nah, yang ketiga adalah doa Yeremia. Nah, ini dia. Dari 4 poin ini paling banyak yang kita jumpai. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku. Engkau melihat aku. Dan Engkau menguji Ya. bagaimana hatiku terhadap Engkau. Ya. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Saudara lihat, bahasa Indonesia bilang begini. Tetapi Engkau ya Tuhan, ini Yeremia berdoa. Bagi orang yang merugikan, mencelakakan, menghakimi, menusukmu dari belakang. Yang memfitnahmu. Yuk kita belajar dengan Yeremia ini. Jangan belajar seperti doa Yeremia asal ayat 3 ini. Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat apa yang kulakukan. Dan Engkau mengetahui bagaimana perasaan hatiku terhadapmu. Aku tetap setia. Aku tetap melayanimu, Tuhan. Giringlah orang-orang jahat itu keluar. Bawalah mereka seperti domba ke pembantaian. Jaga mereka, jangan lari. Karena di ayat 20-21 aku akan melakukan penghukuman. Tuhan, ayat 20-21 Engkau akan membunuh mereka, Engkau akan membalas kepada mereka. Dia perintah Tuhan. Tuhan, jaga mereka jangan lari. Sampai pada waktunya mereka disembelih. Apa pelajarannya buat kita? Dari lihat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah begini. Jangan marah dengan orang yang menjadi alatnya Tuhan untuk memproses hidup kita. Belum kita didewasakan, kita sudah potong kompas. Tuhan, kemarin Tuhan, dia melukai hatiku. Tuhan tolong petir turun Tuhan, hanguskan mobilnya. Kalau ada gempa, biar dia yang masuk Tuhan, tertimpa Tuhan. Ada yang berdoa begitu? Itu doa yang marah. Sakit hatiku Tuhan, puluhan tahun dia melukaiku. Aduh kalau bilang begitu. Tuhan, balaskan Tuhan sakit hatiku Tuhan. Ada lihat? Jangan marah dengan orang yang menjadi alat Tuhan untuk memproses hidup kita. Siapa yang memproses Anda? Halo? Kalau suami siapa yang proses? Hah? Kurang dengar. Kadang-kadang istrimu memprosesmu. Halo para istri, siapa yang proses? Suami. Jangan bilang begini, menyesal aku. Siapa yang memproses orang tua? Jangan bilang kurang ajar. Tunduk kepada orang tua, tidak menghormati. Tapi saya tidak ngajar saudara langsung tanduk orang tua. Kadang-kadang kita perintah tidak sesuai. Bergelora. Bakar, bakar, bakar. Coba lihat, hati terbakar. Siapa yang memproses anak-anak? Orang tua gak mau nurutin saya. Pernah begitu anak-anak? Saya minta 100 rupiah.
dia, saya minta 1.000. Nggak punya duit. Yang ada 100.000. Ya Pak, sebenarnya 100.000 juga enggak apa-apa. Enggak. Kadang-kadang kalau kita tidak sesuai sebagai orang tua terhadap anak, kalau saya komunikasi. Apa yang tidak cocok? Apa yang kita sepakat? Selalu kami sepakat di meja bundar di atas. Kalau buat keputusan-keputusan, kami tidak mau melangkah sebelum ada keputusan. Saya belajar di situ. Terkadang pikiran Yeremia ini nabi loh. Ini nabi, bisa salah, apalagi saya. Setuju? Apalagi Anda. Istri bisa salah? Suami bisa salah? Orang tua bisa salah? Anak pun juga bisa salah. Tetapi bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan seperti Yeremia. Tuhan, jewer telinga suamiku Tuhan. Ada yang doa begitu? Ada yang doa begitu? Tuh, jewer dia Tuhan. Supaya dia kapok Tuhan. Di sini tidak ada. Amin? Tidak ada yang ngaku. Maksudnya begitu. Ya, tetapi di sini betul-betul tidak ada. Ya. Nah, yang kedua adalah jangan berdoa dengan kemarahan, menunggu sampai hukuman terjadi kepada mereka yang betul-betul merugikanmu. Saudara tahu, setiap proses yang berat kepadamu, sesungguhnya berkat yang besar tersedia bagimu. Semakin besar proses, seharusnya terima kasih. Praise, pinter bahasa Inggris. Praise the Lord. Kita enggak ngamuk. Hindari kita ngamuk sama orang yang memproses kita. Besi menajamkan besi, ketika kita muncul seperti emas, maka perlu ada api. Api bukan membakar 1 kali, tapi 7 kali. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, berapa kali Tuhan, aku mau memaafkan dia? 7 kali. Setiap hari 7 kali. Ampuni, sudah aku maafkan, masih buat lagi. Baru sekali. Lagi, besok buat lagi. Baru 2 kali. Lagi dia buat. Baru 3 kali. Kalau ketiga enggak berubah-berubah, ngana tempeleng. Ada yang begitu. Tapi di sini tidak ada. Ya. Jadi kalau memang anak kita belum berubah, kita bawa dalam doa. Kalau suami belum berubah, kita bawa dalam doa. Amin, ibu-ibu. Tidak yakin saya. Ya, tetapi hari ini, puji Tuhan, saudara orang yang luar biasa. Jangan menunggu sampai hukuman terjadi kepada mereka. Pernah ditipu orang? Pernah dibohongin orang? Tuhan, firman berkata 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ada firman berkata begini, barang siapa yang menabur angin, maka dia akan menuai badai. Itu kan firman Tuhan. Tuhan, bukankah kau berkata dalam firman-Mu? Dia sudah merugikanku Tuhan. Mari Tuhan, datangkan badai yang lebih merugikan dia. Balas Tuhan. Ini Yeremia ngomong. Balas Tuhan. Tetapi anak Tuhan harus paham. Jangan pernah doa penuh amarah. Karena doa dengan hati yang amarah, yang bergelora, saya pastikan doa itu tidak akan dijawab. Setuju? Kalau engkau ditempeleng pipi kiri, baru itu ayat aja saudara nggak yakin. Kalau pipi kirimu ditempeleng, kasih. Kalau kanan sudah dikasih, kaki enggak ada ayatnya. Berarti kalau jangan mukul, kakiku jalan Tuhan. Begitu. Saudara suka membela diri. Belajarlah. Kalau engkau dilukai orang, belajar mengampuni. Belajar memaafkan. Bisa memaafkan orang? Catat ya yang tadi ngomong itu.
Kalau suami ngomong gitu, istri catat. Ya, kalau memang istri ngomong gitu, suami catat. Ya, nah, saudara lihat, yang selanjutnya, Yeremia menyalahkan orang lain. Coba lihat ayat 4. Ayat 4. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Maka dalam Yeremia ini bilang begini, ya, apapun keadaan kita harus memberi yang terbaik kepada orang lain. Memberi yang terbaik kepada Tuhan, memberi yang the best kepada suami, memberi yang the best kepada istri, memberi yang the best kepada anak-anak. Aduh, kalau anak-anak juga beri yang the best kepada, betul? Halo anak-anak, anak-anak, bolehkah kau memberikan yang the best kepada orang tuamu? Ya, dicatat ya. Berapa lama lagi negerimu harus menderita semua ini? Rumput di padang jadi layu. Coba lihat, catat. Rumput di padang menjadi layu, kering karena perbuatan mereka. Apa hubungannya rumput? Jadi cari kesalahan. Ada banyak berusaha kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua. Kalau memang itu sudah terjadi, selesaikan. Jangan dicari siapa yang salah. Mudah-mudahan hari ini saudara nggak tertuduh. Kalau tertuduh bertobat. Ya, Tuhan, berapa lama lagi negerimu harus menderita semua ini? Rumput saja di padang menjadi layu dan kering karena perbuatan mereka yang jahat. Binatang-binatang buas, mereka mendengar binatang buas lari, tapi binatang buas diungkit-ungkit. Saudara ketemu harimau, saudara diam, pasti saudara melarikan diri. Tapi ayat ini bilang, binatang buas dan burung-burung musnah dari negeri ini kosong dan sunyi. Walaupun begitu orang berkata, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman atas kita. Kita benar-benar aman. Oh, orang berbuat jahat, orang fasik, orang hidup dalam dosa, kita aman. Tetap Tuhan tidak pernah membalas, nanti dulu. Dia sudah Tuhan merugikan aku. Berapa juta, berapa ratus ribu, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Terhilang daripada pundi-pundiku. Tuhan, balas Tuhan. Saya berharap di sini tidak ada. Siapa musuhmu, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Jangan doakan mengutuk dia, tapi beri dia makan, beri dia minum. Orang-orang yang melukai hatimu, beri dia makan, beri dia minum, dan beri dia omelan-omelan. Betul? Haleluya. Saya berharap tidak terjadi. Kalau saudara orang-orang yang melukai hatimu, saudara mengampuni, berbaiklah kepada mereka. Maka sebab itu dikatakan begini, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 4 ini? Jangan pernah menyalahkan orang lain ketika kau mengalami kegagalan. Introspeksi dirimu. Tuhan, ini semua salahku, bukan salah suamiku, bukan salah istriku, bukan salah orang tuaku, bukan salah anak-anakku. Ini salahku Tuhan, aku memperbaikinya. Itu jauh lebih bijaksana daripada saudara cari-cari masalah untuk menyalahkan. Karena itu bukan jalan keluar. Dari ayat 4 ini. Lalu apa yang Tuhan sampaikan? Allah mau kita itu dewasa dalam berpikir, berkata-kata maupun bertindak. Kalau Yeremia 4 ayat ngomong, ngeluh, berargumen sama Tuhan, maka ayat 5 Tuhan jawab begini. Apa jawabnya ayat 5? Ayat 5, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki.
Dan engkau telah dilelahkan. Dan engkau dilelahkan dengan persoalan-persoalan mereka. Terus? Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Bagaimana persoalan besar kau hadapi? Persoalan kecil yang tidak perlu engkau bicarakan. Persoalan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Itu pun engkau lelah, batinmu lelah. Ada yang lelah batinnya hari ini? Lelah dari hari makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak nyenyak. Terus masalah. Tidak masalah ini, masalah itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Orang itu Tuhan yang bikin masalah dalam hidupku. Maka firman Tuhan bilang begini, hanya untuk orang yang lemah itu. Engkau terganggu hidupmu. Bagaimana engkau kalau menghadapi ribuan orang? Bagaimana menghadapi 5.000 orang laki-laki yang butuh makan? Yesus ajarkan, ini 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kalau hanya 12 murid, engkau bingung bagaimana 5.000 orang. Laki-laki belum perempuan dan anak. Maka murid-murid itu tidak pernah menyelesaikan persoalan. Satu-satunya jalan, dia datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kebutuhan roti, kebutuhan hidupmu, kebutuhan pekerjaanmu, kebutuhan ekonomimu, kebutuhan usahamu. Karena berhadapan persoalan kecil, engkau terganggu. Imanmu, pengharapanmu terganggu. Bagaimana masalah besar yang akan diberikan kepadamu? Tuhan janjikan bahwa masa depanmu, masa depan yang penuh gemilang-gemilang. Masalah kecil kita selalu kalah. Halo, masalah yang kecil ada yang kalah hari ini. Dikasih gaji 2 juta, bingung. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Kasih gaji 5 juta, bingung. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Dikasih gaji 2, naik lagi 2 kali lipat 10 juta, masih bingung. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Berapa yang bisa menyelesaikan masalahmu? $1 miliar Pak Pendeta, dikasih 1 miliar, tidak selesai masalahnya juga. Sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu hati kita. Halo Yeremia, Tuhan bilang begini, Allah mau kita berpikir positif. Allah mau dalam bahasa Indonesia Sari bilang begini, Tuhan berkata kepada Yeremia, jika engkau menjadi lelah berlomba dengan manusia, mana mungkin engkau berlomba dengan kuda? Jika di tanah yang aman engkau ketakutan, sesungguhnya di mana letak keluargamu, di mana letak rumahmu, rumahmu diberkati sama seperti Obed-Edom. Kemah dia hadirkan 3 bulan, 3 bulan diberkati. Sesungguhnya di mana menghadirkan Tuhan, di situ engkau diberkati. Usahamu, pekerjaanmu, engkau hadirkan Tuhan, engkau diberkati. Makanya ayat ini berkata, Yeremia, jika engkau menjadi lelah karena persoalan hidup manusia, maka engkau tidak akan pernah berpacu berlari untuk masa depan. Karena masa-masa depan akan terjadi masa-masa sulit. Tetapi masa sulit ke depan, kalau hari ini engkau dilatih untuk menang, maka apapun persoalan kita ke depan, 2024 akhir, 2025, kalau hari ini kau menang, mau kapanpun, pertempuran di dalam usahamu, pesaing-pesaingmu, tidak terganggu. Betul? Pelajaran yang bisa kita ambil. Allah mau kita dewasa dalam menghadapi tantangan. Jangan menyerah dengan proses. Jangan pernah menyerah. Segenggam tepung, sedikit minyak, besok aku mati. Tapi karena dia yakin, 3 tahun 6 bulan, dia diberkati Tuhan. Karena dia yakin. Besok mati,
Kadang-kadang kita logika, bagaimana mungkin? Selama saudara menyimak firman dengan logika, saudara tidak pernah jalan keluar, menemukan. Tidak pernah menemukan. Saya tidak pernah berpikir pelayanan hari ini ke depan. Saya tidak pernah berpikir bagaimana hari ini saya besok. Bagaimana saya hari kemarin. Ayat 13. Ayat 13, mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Kalau kau mengucap syukur dengan apapun keadaan hari ini, sepertinya mereka diberkati, sepertinya mereka makmur, sepertinya mereka bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Tapi Tuhan adil kepadamu. Tuhan adil kepadamu. Dengan minyak segenggam dan tepung sedikit, kau mengucap syukur. Dengan apa yang ada dalam dirimu, engkau mengucap syukur. Maka dari ucapan syukur, sesungguhnya berkat itu akan ditambahkan. Makanya dikatakan, kau lihat, umatku menabur gandum, tapi durilah yang dituai. Mereka bersusah payah, tapi usahanya tidak berhasil. Aku sangat murka sehingga panenan mereka gagal. Kalau saudara punya sedikit, saudara mengucap syukur dan berdoa, sesungguhnya disitulah Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi kalau hari ini engkau melihat orang lain diberkati lalu kau iri, engkau ngeluh sama Tuhan. Apa yang sudah kulakukan bagimu Tuhan? Engkau lihat isi hatiku Tuhan. Hebat Yeremia ini ngomong. Engkau tahu kedalaman hatiku. Engkau tahu Tuhan, sampai aku mau dibunuh pun aku tetap melayanimu Tuhan. Ayat 13 dijawab, Yeremia, menurut pandanganmu, tapi bukan menurut pandanganku. Pandanganmu melihat orang lain diberkati. Orang yang dulu mengambil apa yang menjadi milikmu. Engkau bersusah payah bertatih-tatih bekerja siang dan malam. Tiba-tiba engkau dirugikan. Mungkin kau diambil orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang terjauh dan orang-orang yang kau dipercaya. Engkau percayakan kepada orang lain. Lalu dia mengambil itu semua. Kau lihat. Apa yang dia tabur? Sepertinya gandum. Enggak. Yeremia enggak. Anak Tuhan akan di mata dia. Engkau biji mataku, kata Tuhan. Berhenti mendoakan orang yang merugikanmu dengan doa yang tidak menjadi memberkati. Doa yang tidak bijaksana. Kasih mereka makan. Kasih mereka minum. Tapi usahanya tidak bisa. Aku sangat murka. Pelajaran apa yang kita ambil? Jangan pernah menilai Tuhan menurut ukuran kita. Sesungguhnya persoalan itu ringan di mata Tuhan. Makanya ketika batu itu ditahan, sebenarnya engkau melihat persoalanmu besar. Itu menimpa hidupmu. Tetapi ketika engkau datang kepadaku, segala bebanmu itu ringan. Serahkan bebanmu. Karena aku yang akan membebaskan, kata Tuhan. Tapi kita tidak pernah paham dengan Tuhan. Maka kalau Yeremia ngomong begini, bagaimana sikap Musa? Berbalik. Mari kita belajar dengan Musa ini. Ya. Bagaimana Musa menghadapi tekanan dalam kepimpinannya? Coba lihat. Ini sama-sama dihadapi antara Musa dan Yeremia. Tapi bagaimana caranya Musa? Tolong bilangan 16 ayat 42. Mari kita lihat. Kita mulai dari kitab bilangan 16 dulu, baru masuk ke 17. Bilangan pasal 16 ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun
dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan. Maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat Tuhan, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.000. 14.700 yang mati, terus 700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati. kalau di ayat sebelumnya 250 orang mati karena melawan Musa dan Harun. Terus? Karena perkara Korah. Nah begini saya kasih tahu. Ketika ada dalam kepimpinan Musa, ketika orang-orang itu memberontak kepada Musa, lalu tulah itu turun kepada umat-umat Tuhan pada saat itu. Apa kata dalam terjemahan lain? Kalau terjemahan baru saudara kurang mengerti. Saya bilang begini, 46. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah tempat apimu, isilah dengan bara api dari mezbah dan taruh dupa di atasnya. Bawalah cepat kepada umat dan buatlah upacara pengampunan dosa untuk mereka. Cepat, kemarin Tuhan sudah berkobar dan wabah sudah mulai. Harun melakukan apa yang dikatakan Musa. Ia lari ke tengah-tengah umat yang sedang berkumpul dan sudah mulai kena wabah. Maka Harun menaruh dupa di atas bara api dan melakukan upacara penghapusan dosa untuk umat. Wabah itu berhenti. Dan Harun ada di antara orang-orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Yang mati 14.700. Apa yang dilakukan? Kalau Yeremia, Tuhan yang merugikanku, hukum dia Tuhan. Tapi kalau Musa, Tuhan, jangan Tuhan. Jangan bunuh dia Tuhan. 14.700, ayo Harun minta ampun kepada mereka. Bisakah saudara berdoa begitu? Orang yang merugikanmu, doakan dia. Pernahkah saudara berdoa? Nanti lihat ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kadang-kadang kita pakai ayat itu untuk menghakimi orang. Betul? Betul? Tapi Musa tidak. Musa bilang, jangan Tuhan, dia umatmu, dia itu saudaraku, dia itu musuhku. Tapi dulu aku baik, hari ini mungkin tidak baik. Aku berdoa buat dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Tuhan rugikan dia Tuhan, itu kata Yeremia. Tuhan ampuni dia, kata Musa. Yang mana yang saudara pilih? Bingung kan? Karena kita suka melakukan itu. Betul. Tapi hari ini, kalau itu ada dalam diri kita, doakan keselamatan bagi orang-orang yang melukai hatimu. Dalam Yeremia 12 ayat 2, bilang begini, di luar hadiratku, kau tanam mereka seperti tumbuh-tumbuh, lalu mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Mereka selalu berbicara yang baik-baik tentang dirimu, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak peduli kepadamu. Di dalam Bilangan 17 ayat 8, tolong dibaca ayat 8. Bilangan 17 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat
tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Saudara lihat, dari ayat pertama, masih ada pemberontakan kepada Musa. Lalu Tuhan bilang begini, kumpulkan 12 tongkat daripada 12 suku. Tulis nama mereka, termasuk orang Lewi, suku Lewi. Tulis nama Harun, siapa yang menjadi pemimpin bagi mereka. Saudara perhatikan, ketika tongkat itu dimasukkan ke dalam hadirat, dalam kemah suci, yang satu berakar. Saudara melihat mereka tumbuh. Saudara mereka melihat dia itu bertumbuh dan berbuah. Saudara melihat itu. Orang yang gak peduli dengan Tuhan. Saudara melihat dia diberkati. Tapi saudara, ketika saudara mengalami suatu penderitaan, suatu proses, saudara datang per Tuhan, perhatikan baik-baik. Tongkat yang tidak berakar, ini pohon berakar, sudah pasti bertumbuh dan berbuah. Tapi tongkat tidak mungkin berakar. Bagaimana logika manusia dia bisa tumbuh, tidak masuk nalar kita. Bagaimana saudara bisa keluar dari proses? Bagaimana saudara bisa membawa anak-anakmu dalam masa depan menjadi berhasil? Tidak bisa kita mengerti. Bagaimana nanti usaha pekerjaanmu ke depan? Bagaimana planmu ke depan? Bagaimana janji Tuhan kepada kita tentang tempat ibadah? Kita tidak pernah mengerti, bagian kami hanya masuk dalam hadirat. Karena kami melihat memang ini tongkat tidak berakar. Dia mati, dia kering. Tapi kami bawa dalam hadirat. Maka dikatakan dalam ayat ini, dia bertunas. Dia berbunga, dia bahkan berbuah, buah badam yang bergelantungan pada tongkat itu. Kalau kita lihat ini tongkat bisa tumbuh tunas, mana akarnya? Di dalam Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Di dalam Tuhan anakmu mungkin engkau tidak mampu menyekolahkan mereka. Tetapi di dalam Tuhan engkau terus berdoa baginya. Tuhan sanggup mendatangkan 2 ekor ikan, melipatkan sampai 12 bakul sisanya. Tuhan sanggup memberkatimu. Tuhan minta engkau bawa dalam hadirat. Untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk pekerjaan. Semua bawa dalam hadirat. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin di hadapan Tuhan. Bisa saudara pahami. Jangan pernah marah kepada orang. Belajar kayak Musa. Tuhan, aku mau berdoa. Kita tidak ada hubungan darah. Hanya hubungan pengembalaan. Tapi kami selalu berdoa bagi saudara. Kemanapun kami pergi, Tuhan, ini kami utus. Tidak pernah kenal muka. Tidak pernah ketemu. Tapi ketika Tuhan utus, bawa mereka dalam hadirat. Maka di dalam hadirat, terjadi pemulihan total. Setuju? Jangan pernah bingung dengan keadaanmu. Jangan engkau melihat hari ini. Engkau ngeluh, Tuhan, sampai hari ini aku enggak diberkati. Sampai hari ini mana Tuhan? Saya mau katakan, kalau tongkat yang mati dalam hadirat bisa bertunas, bisa berbunga, bahkan berbuah. Maka hidupmu akan ringan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau terus melihat masalah demi masalah, maka masalah itu akan memperberat hidupmu. Tapi kalau kau datang kepada Tuhan, maka persoalanmu, masalahmu akan ringan di hadapan Tuhan. Maka tema kita pagi hari ini adalah berat bagimu, ringan bagi Tuhan. Asalkan kau mengerti, di dalam hadirat ada jalan keluar. Di dalam hadirat maksudnya, di dalam doa ada jalan keluar.
Amin. Amin. Hari ini fajar membangunkanmu atau kita membangunkan fajar? Mulai hari ini setelah saudara dengar, ayo bawa keluargamu, bawa anak-anakmu, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu. Datang kepada Tuhan, Tuhan, aku pandang wajah anakku. Aku pandang wajah Yosua, Yosua jauh. Tapi aku percaya Tuhan, dia berhasil. Dia mau makan apa, mau minum apa, apapun keadaannya, kami tetap percaya Tuhan. Engkau bertanggung jawab kepada dia. Engkau bertanggung jawab kepada anak-anakmu. Amin. Setuju? Hari ini masih bingung? Tidak kan? Jangan hari ini terima makan enak, besok pulang, entar lagi pulang, makanannya basi, dipatok sama burung gagak. Benih firman ditabur, di tengah jalan pulang ke rumah, hilang benihnya, dimakan apa? Burung gagak sebenarnya makan buah yang matang. Enggak, ayatnya bilang begini, benih itu ketika ditabur di jalan, dia gerogoti imanmu, dia gerogoti sebentarnya, baru pulang gereja, sudah ada masalah, praktekkan di rumah. Mudah-mudahan di rumah ada masalah. Mudah-mudahan di rumah ada masalah. Mudah-mudahan nanti kita selesai jam 11, jam 12 sampai di rumah ada masalah. Saya mau lihat dengar responmu. Nanti buat laporan ya ibu-ibu. Buat laporan ya bapak-bapak ya. Ini istriku piring seperti piring pecah ngomongnya. Ya, puji Tuhan hari ini saudara orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban. Amin Bapa, inilah mukjizat-Mu saat ini, kami perlu Kau Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami Bapa, lakukan keajaiban pada umat-Mu saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Mari Bapa, mereka tidak sanggup berjalan sendiri Bapa. Mereka perlu Engkau Tuhan. Mereka perlu Engkau. Mereka perlu Engkau Tuhan. Perlukan keajaiban. Ya Rabba Syakan Allah Bayar. Kami percaya Tuhan. Kami perlu
Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memberikan kami Tuhan perlindungan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa menguatkan kami. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan memberikan kami pengertian. Bahwa kami harus hidup Tuhan selaras dengan apa isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Seberapa kami yang hadir Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu Bapa memberikan kami pengertian yang baru Tuhan. Dan kami Tuhan berterima kasih, mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El syukur dari ibadah akhir ini ya Bapa, Engkau memberkati kami semua. Di dalam doa-doa kami Tuhan, setiap kegiatan pemuda, khususnya perlombaan yang mereka adakan, mari Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya para komsel-komsel juga Tuhan, gembala-gembala, para pelayan, para pemimpin Engkau memberkati. Teringat Tuhan, kami rindu supaya acara tanggal 24 ya Bapa, acara ulang tahun kami ke-10, kami hanya mendengar Engkau yang berbicara. Kalau Engkau Tuhan menetapkan kami untuk mengadakan KKR, Tuhan berkati. Engkau menyiapkan pembicara, gedung, dan kami yakin Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang menyiapkan. Sehingga Tuhan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan pelayanan kami di beberapa kota. Berkati Tuhan juga Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di beberapa negara Tuhan. Kami hanya bisa menyalurkan Tuhan lewat media Zoom. Mari Engkau memberkati Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami diberkati saat ini. Makasih Tuhan. Seperti Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Antarkan kami pulang dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang bersuka cita. Mereka adalah orang yang menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mereka akan melihat mukjizat. Mereka akan merasakan dan menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan membela-Mu. Tuhan akan membimbing-Mu, Tuhan akan menuntun-Mu. Sehingga Dia datang kali kedua, kita adalah umat-umat pemenang yang akan menyongsong Dia di awan-awan sana. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.